di awal juga suffer juga kita, Mas. Hah? Masa? Segede Raffi masa suffer? Bener. Kalau tinggal nebeng nama besarnya dia, Bener. Raffi, Nagita. Kita datengin satu-satu, Mas. Kita ketok satu-satu pintunya. Kita kasih solusi. Ini dia bos media, gue hadirin teman-teman ya. Bukan bos, Mas. Lo dari TV bareng sama Raffi, Betul. RCTI kan? Betul. Sekarang di Rans Media lo juga. Betul. Berarti memang lo orang penting banget ya. Gue pengen gali deh, berapa sih revenue-nya bikin lagi-lagi tenis? Langsung gue tembak. Nanti kita bahas. Oke, sip. Ya, pokoknya gue pengen gali, lo seorang yang bisa dibilang mungkin kan paham di ranah media. Ya. Abrar nih, keren nih. Jadi gimana cara bangun bisnis media yang ujung-ujungnya dimonetize ke event, community, sekarang lagi sportainment. Ya. Ya kan, apakah gede banget dari sponsorship, gimana cara nyari sponsor. Kan banyak teman-teman pasti ikut-ikutan, pengen kayak Raffi, pengen kayak Desta, bikin event gitu kan. Terus dari mana aja, tiketingnya berapa, kita kupas ya bro. Tapi Boleh. gue pengen berangkat dari perjalanan lu dulu deh. Kenapa ngelihat bisnis media ini seksi, bisnis event ini juga oke. Sementara kemarin gue sama Deddy Corbuzier ngebahas duduk di sini adalah katanya ada pihak-pihak tertentu yang nggak suka media digital berkembang. Iya. Berarti kan kecil dong peluangnya kalau dimakan sama mereka. Betul. Apalagi kemarin sempat aku dengar juga ya, gue dengar juga kalau ternyata misalnya kita sebutnya nggak apa-apa ya, kayak Netflix gitu kan, dan beberapa OTT lainnya tuh katanya mau disesuatuin sama Kementerian Informasi, Kominfo. Oh, ini yang gue denger ya. Dibuat apa nih, regulasi atau gimana? Semacam itu, tapi belum tentu valid ya. Kemarin dengar seliweran beritanya aja sebetulnya. Agar? Ya mungkin ada hal-hal yang memang secara tayangan itu kurang layak atau kurang elok, tapi belum tentu valid. Dikasih KPI digital lah kurang lebih. Kurang lebih begitu ya, kurang lebih ya Mas. Oh, oke. Sebenarnya ada pisau bermata dua. Yang pertama, kalau misalkan gua nggak setuju, ya berarti jawaban gua adalah, lah ini kan platform, betul. bukan secara resmi analog atau pers yang resmi di Indonesia gitu kan. Betul. Ya YouTube berarti kan. Betul. IG, Friendster dan kawan-kawannya kan ya sama aja gitu. Tapi kalau di ranah yang kedua, pisau yang kedua, gue mengatakan gue setuju. Karena insya Allah kami pun gitu ya juga ngasih tayangan-tayangan yang positif bermanfaat, karena gue juga agak jijik ngeliat mereka yang serampangan gitu bro. Gitu kan maksudnya kan. Setuju. Lo ada di pihak mana? Kalau gue pasti agak berat nih ya sebenarnya. Cuman untungnya kalau wilayahnya Rans itu kan memang wilayahnya semuanya tuh kita insya Allah memberikan hiburan juga. Oke. Makanya kita kupas nih. Ya misalnya contohnya gini Mas, bisa aja ini kan tafsirannya tuh berbeda ya. Misalnya gini, Raffi tuh sering bisa disebut aja misalnya suka pamer-pamer kemewahan apa segala macam gitu kan. Mungkin untuk sebagian orang itu bisa jadi itu nggak bermanfaat, ngapain sih lo flexing gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau ada orang-orang yang positif ngelihat gitu kan, Raffi Ahmad itu misalnya mobilnya begitu banyak, bahkan di rumahnya aja ada lift mobil gitu kan, masuk basement, liftnya di situ banyak semua. Tapi kan bisa jadi untuk orang-orang, gue pernah lihat di beberapa komen tuh kayak yang ngomong kalau wah ini jadi motivasi gue nih untuk bisa lebih bagus lagi nih, anak muda kayak Raffi nih bisa nih kayak gini gitu. Gue udah ngikutin jalannya kayak gini, gue pasti bisa kayak gini. Nah gitu kan, kan ada juga yang kayak gitu. Nah ini setuju, perspektif sih semuanya. Perspektif aja sih sebenarnya gitu. Wah jenggotan nih, hostnya kasih solusi teroris nih. Lah iya kan? Betul. Tapi buktinya lu mau duduk di sini. Iya. Berarti kan lu nggak, insya Allah nggak menganggap begitu. Enggak. Itu perspektif aja begitu. Ya sudahlah. Awalnya gimana sih Rans Media ini? Ya sambil kita contek lah. Ya, perjalanannya idenya Rafika ngajak lo atau lo yang idein ke Rafika atau gimana sampai akhirnya banyak formula-formula dan terobosan-terobosan yang kita bisa belajar gitu ilmu bisnisnya. Kita ngomong pure bisnis ya bro. Ya, gimana cara? Ya terserah deh mau sedetail bikin proposalnya, cari sponsornya. Gimana sih ceritanya? Mungkin historinya dulu ya Mas. Tadi gimana awalnya Rans Media gitu ya. Nah jadi saya ada di pengalaman di industri televisi itu sekitar 8 tahun lah, dari 2009 sampai 2018. 9 tahunan lah. Nah di akhirnya saya memutuskan untuk resign dari TV. Ada satu dan lain hal yang saya agak susah ceritanya di sini. Gitu. Nah ketika saya resign, saat itu saya belum ada pegangan apa-apa. Sementara anak tuh masih 2 tuh. Belum 3. Jadi anak satu lagi anak 4 bulan lah. Pokoknya ada salah satu insiden lah di kantor yang lama. Nah, setelah itu Raffi dengan baik hatinya
dia nyamperin saya, dia nelpon saya, lu lagi di mana, kata dia. Yuk ketemuan sama gue gitu. Dia bilang, wah ngapain nih gue diajakin ketemuan sama dia. Memang gue dulu di RCTI, di Dahsyat itu kan gue 9 tahun bareng sama Lu dia. produser kan? Gue produser. Lu produce acara yang gue juga pernah mampir di situ. Betul, makanya gue juga ingat pas ketika lo udah buat kasih solusi ya dan teman-teman ya, gue kayaknya nih gue pernah lihat dulu nih ya kan. Cuma dulu perawakannya gak begini bro. Betul, berbeda. Nah, saat itu Raffi ngajakin ketemuan, mungkin dia ngajakin gue tuh kayak ngajakin kasihan juga nih orang gitu kan, udah punya anak 2 gitu, terus belum ada kerjaan tetap. Oke. Nah, ya udah akhirnya dia ngajakin gue, lu ikut sama gue deh, Brar, terserah. Lu mau masuk di gua, mau apa aja masuk, kata dia gitu. Masya Allah, tuh banyak orang tuh emang Raffi itu. Betul. Dahsyat. Artinya, nah, lu mau, yaudah lu masuk ke film aja, kata dia. Ada namanya RA Pictures dulu. Nah, terus gue kayaknya, kayaknya gue kalau film nih bukan jiwanya gue gitu. Nah kayaknya ini oke nih, Rans Entertainment. Nah Rans Entertainment tuh memang itu media digital, tapi saat itu tuh benar-benar untuk konsumsi pribadinya dia aja. Oke. Pribadi banget. Jadi kayak misalnya Gigi gitu ya, Mbak Gigi itu misalnya mau ke mall, misalnya mau beliin mainan, udah ikut yuk tim, gitu doang. Sesimpel itu awalnya. Oh, vlogging gitu aja? Vlogging banget gitu di awal. Okay. Nah, Raffi pun juga begitu. Bahkan Raffi itu di awal-awal belum terlalu percaya dunia digital gitu kan. Kan 2018 kan. TV banget ya, tuh. Karena dia TV banget gitu kan. Sehari itu bisa 5-6 program, duitnya di TV udah jelas-jelas gede. Nah, begitu saya pas masuk gitu, benar-benar itu karyawannya cuman kayak around 3 orang ya, 3 orang doang, 3 orang betul. Karyawan tetapnya ya. Iya, ada satu namanya Lemon gitu. Lemon. Fahmi Lemon. Lemon di situ. Iya. Lemon Antv. Iya, dulu dia Antv. Ya Allah. Gue sama dia dulu program. Gue lupa ya. Gue ada di Neo Planet Remaja. Oh gitu. Lu hostnya? Iyalah. Oh, I see. Gantiin Dwi Andika waktu itu. Betul. Alhamdulillah pas gue host udah drop bungkus. Iya. Iya, Fahmi Lemon. Jadi apa dia di situ? Nah, sekarang dia jadi GM. Gua benar Fahmi Lemon. GM Marketing and Partnership di Rans Media. Salam ya. Siap, nanti gue salamin. Yeah. Jadi ada Lemon, ada Arul namanya. Arul Trans ya? Trans. Kok lo inget ya? Wah, gue dulu tuh banyak program-program loh. Cuma mungkin gue gitu-gitu aja memang. Gak terkenal banget. Arul Betul. Trans. Nah, satunya lagi ada yang namanya Midun. Dia editor. Dia editor. Dia lebih ke mainannya freelance gitu kan. Nah, 2 ini TV. Masuklah gue yang keempat. Nah, ketika gue masuk ya udah gitu kan. Ini benar-benar berbeda banget dari yang gue TV, gue stripping Senin sampai Minggu gitu kan. Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Ini benar-benar, kok gue di sini ngapain nih di sini? Gue lihat dulu nih, beneran nih. Ini ngapain sih kerjaannya di sini gitu ya? Okay. Nah, pas gue lihat itu cuman pakai kamera sederhana gitu doang. Kamera simple namanya G7-7X gitu kan. Tahu. G7X namanya. Dibawa, dikantongin gitu. Udah gini-gini doang. Nah, pas gue lihat, apa sih nih isinya Rans Entertainment gitu ya. Nah, pas gue lihat tuh isinya bener-bener sangat sederhana banget gitu. Ini beneran, pokoknya kadang-kadang kameranya tuh geter-geter kemana-mana gitu. Wah. Terus kadang-kadang misalnya pas lagi ngambil Raffi gitu, dia yang suka ketawa-tawa masuk ke kamera. Masuk, bocor. Nah, sementara kan emang beda ya disiplinnya. Gue kan sebelumnya di broadcast, which is broadcast itu kan beneran harus detail banget secara value productionnya gitu kan. Lo harus begini. Nah, gue pikir, wah nih kayaknya, gue lihat-lihat lagi, ini kayaknya potensinya bagus nih menurut gue. Wah, nih kayaknya potensi bagus nih. Cuman gue lagi mikir ini kalau potensi bagus begini, Raffi ini gimana nih dia dengan padatnya syuting. Yang bisa adalah Giginya gitu, atau Mbak Gigi ya. Nah, gue pikir pas gue lihat nih, wah nih kayaknya bakalan bisa bagus nih. Gue bilang saat itu tuh industri, saat itu kan kita dibilang artis ya pasti ya. Artis, ya artis masih 3 besar 5 besar lah ya artisnya. Tapi belum banyak tuh yang main YouTube tuh belum banyak. Waktu itu Atta Halilintar udah ada belum? Ada, tapi dia itu bukan dari TV. Oh iya. Betul. Dia langsung Asyap yang. Dia langsung Asyap karena dia backgroundnya memang dari digital. Iya kan. Terus si Ria Ricis juga bukan dari TV ya? Bukan. Oh iya, dari TV. Hampir nggak ada lah pokoknya. Dulu sempet rame kan? Gesekan kayak. Betul. Ya nggak sih? Betul. Kayak ngapain sih lo artis TV pada kayak YouTube lo? Betul. Rame tuh, gue mantengin aja tuh. Rame. Ganggu banget lo gitu-gitulah ya. Terus oke. Mbak Imo juga belum ya?
Belum. belum ya. Baim Wong tuh kayaknya 2018 akhir atau 2019 Yang dia keluar-keluar jadi orang gila. Betul. Awal-awal itu kan. Iya. Yang sosial eksperimen ya. Betul. Oke, lanjut. 2018 akhir lah Baim. Nah, pas gua pikir, wah ini akan jadi sesuatu yang gede nih. Gue pikir kenapa? Karena gue tuh ibaratnya gini. Ibaratnya gue melihat tuh kalau saat itu Raffi Gigi tuh sudah kayak Real Madrid toh nggak? Oh, pemain bintang semua. Masa sih pemain bintang ini nggak bisa kita olah gitu untuk jadi sesuatu yang besar. Oke. Jadi ini kayak dapat privilege lah. Ini dapat nih privilege nih. Terus pertama mau minta apa aja, misalnya kayak budget buat kamera apa segala macam itu bisa. Gue yakin bisa gitu kan. Jadi ya udah. Nah dari situ gue berpikir ini pasti suatu saat 5 tahun lagi ini kita bakalan gede nih. Nah saat itu tuh gue ingat gue ngomong sama Raffi, ya udah nggak apa-apa jalan aja. Dia belum terlalu percaya banget digital, tapi kalau Gigi dia percaya sama digital karena emang digital tuh mainannya dia. Nah akhirnya saat itu gue dan teman-teman gitu kan dan 3 orang ini gue bilang wah ini guys ini kita harus buat nih. Ini awal-awalnya kita banget ya, kita harus buat bahwa di Rans ini kita harus punya yang namanya program. Gitu gue bilang. Gue akan coba jadiin kayak TV nih. Kalau TV itu misalnya kita lihat Dahsyat ada mulai jam 7:30 misalnya. Itu kan namanya Dahsyat. Nah artinya orang itu mau spend ke Dahsyat dong. Iya kan? Iya. Spesifik lah. Misalnya brand Kasih Solusi adalah sebagai sebuah brand. Pasti Kasih Solusi gue mau cek ke Dahsyat. Gue mau ngasihnya ke Dahsyat. Iya kan? Iya. Pasti ke Dahsyat. Bukan ke RCTI secara umumnya kan? Enggak dong. Programnya. Programnya. Program by program. Nah kalau misalnya Rans berarti kita harus buat dulu. Kita harus buat dulu programnya. Maka disusun lah itu. Gua dan teman-teman nyusun. Oke kita buat namanya apa. Langsung kita kepikiran. Oke kita buat. Coba deh. Karena gue pernah dapat dari mantan bos gue dulu di RCTI untuk ngasih sebuah judul kita mesti ngasih sebuah judul yang benar-benar gampang banget gampang banget dilihat dan didengar dan diucapkan. Nah jadi di hampir setiap programnya kita bahkan sampai sekarang itu selalu belakangnya ada Rans, benar? Oh ya. Karena Rans itu benar-benar kata-kata yang sangat universal menurut gua. Iya, satu itu dan yang kedua kebetulan juga ternyata RANS Raffi Ahmad Nagita Slavina. Betul. Jadi kan Ran itu kayak kata akhiran ya, akhiran ya. Jadi apapun. Nah, misalnya dulu kita punya program namanya Jalan Jarans gitu kan. Jadi kita datang-datang ke rumah orang gitu kan, ke rumah selebritis, ke rumah KOL, udah kita ngulik ngapain aja. Terus kita punya juga namanya sekarang itu Jajarans. Wah, nyambungnya enak juga imbuhan akhiran ans ya. Iya, akhiran ans. Misalnya kita tuh sekarang tuh punya IP namanya Jajarans, Mas. Jajarans tuh lagi besar banget kita. Nah, lalu macam-macam lah kita buat. Adanya home runs, adanya apa-apa. Nah, udah kayak gitu. Nah, dari situ aku berpikir begini, oh kayaknya ini harus kita kuatin nih brand-brand Ransnya itu. Jadi semua konten itu kita alihin ke situ. Oke, misalnya Raffi, ayo kita udah harus siap, kita harus sudah syuting terus nih. Kita harus supaya kita bisa gede lagi, bisa lebih tinggi lagi. Lu kasih gue jadwal syuting 2 hari aja. Jadi cuma Sabtu Minggu atau Jumat karena masih bentrok sama TV nih. Betul. Jadi lo minta minornya aja deh nggak apa-apa deh gitu. Nggak apa-apa. Tapi selama 2 hari itu kita bisa syuting untuk 30 video saat itu. Hah? Iya. Jadi sehari itu kita bisa syuting misalnya kita datang ke rumahnya Mas Dery nih, ya kan? Jalan-jalan ke rumah Mas Dery. Di rumahnya Mas Dery itu bisa dapat 2-3 konten. Misalnya jalan-jalan. Terus abis itu kita punya program namanya Penasaran. Penasaran tuh kayak dulu kan sempat ngehits Q&A kan? Iya. Nah, penasaran. Jadi penasaran gak sih lo sebenarnya? Nah, gitu. Dapat 3. Iya bener juga ya. Nah, terus dan yang lain lagi. Rata-rata begitu ketika kita kolaborasi 3 dan 1-2 harian itu tuh kita bisa sampai dapat 30 konten. Oke. Nah, jadi dari Jumat, Sabtu, Minggu kita syuting. Nah, Senin sampai 15 hari ke depan itu kita udah aman syutingan. Orang sekarang sehari kita posting 2 kali gitu kan, 3 kali gitu ya. Nah, dari situ semua aku percaya Mas untuk ngebentuk sebuah brand yang kuat gitu kan. Gue percaya kita harus ngebuat konten itu benar-benar kuat dan benar-benar dilihat orang gitu. Gue percaya dari situ semua. Strateginya gimana? Ya strateginya pastikan bahwa konten itu memang ditonton orang. Udah sederhananya begitu aja. Cuma kan mungkin ada pilar-pilar khusus misalnya. Apakah harus bahas tentang edukasi? Apakah tentang harus bahas tentang yang menginspirasi? Macam-macam tuh. Nah, lo pakai formula yang mana? Nah, kita kan memang di Rans itu di awal-awal kita tuh macam-macam. Ada talk show-nya kita itu namanya Inspirasi.
kita buat. Oke. Jadi kita datengin orang-orang yang itu inspiring tuh di situ tuh pilarnya masuk. Nih gue lagi catat nih apa sih sebenarnya kebutuhan nih memang buat teman-teman untuk bangun media. Betul. Itu yang paling penting tuh. Betul loh, ada inspirationnya ya. Betul. Harus ada inspirasinya. Terus yang kemudian apa namanya? Ya jenis-jenisnya kan tadi kan talk show ya Mas ya. Terus kemudian kayak menurutku kayak vlog juga jalan-jalan betul, vlog. Jadi kita datengin ke tempat-tempat artis atau bahkan kita datengin ke tempat-tempat makanan dan yang lainnya itu kita datengin. Jadi kayak sifatnya connection ya. Jadi menghubungkan antara atau membawa audiens ke lebih dekat dengan si artis tersebut gitu ya. Terus yang ketiga misalnya kuliner. Ya kan. Nah, kuliner kita namanya itu dulu Jajarans. Oh, jajanan maksudnya? Ya, Jajarans. Sorry, dulu awalnya Jajanan Nagita. Terus jadi Jajarans namanya. Kuat banget ya. Kelaparan, ya kayak gitu-gitu lah kita buat. Nah, itu kita brandingin semua, Mas. Nah, dari itu semua, kita kan akhirnya kita buatin misalnya secara viewers. Secara viewersnya ada tuh nanti tuh. Jadi kita buat selama sebulan sekali. Ini yang kita jadiin untuk jualan. Kita punya beberapa beberapa bahasanya tuh IP, bukan? Iya, beberapa IP yang memang ini mungkin masuk ke brand-brand yang akan kita jual. Dan satu brand tuh bisa nge-spread ke semua? Bisa. Oh, caranya berarti gimana edukasinya? Mas, masuk juga dong, sisain berapa? Ada kue yang gue dapat berapa? 1 miliar. Ya. 1 miliar ini gue sebar ya? Betul. Oh gitu bisa ya? Bisa. Misalnya brand nih, misalnya kasih solusi punya duit 1 miliar. Gue mau dong masang di RAN 1M. Coba gue bisa dapetin apa aja dari lo gitu kan. Oke, baru kita kasih detail data-datanya. Lo bisa dapet ini, lo mau ngejar apa? Lo mau ngejar yang kuliner, kita ada Jajarans nih. Lo masuk ke gue ya, bisa 400 juta. Lo mau ngejar apa lagi? Lo mau ngejar yang talk show, bisa. Gue ada yang namanya inspirasi gitu kan. Ini masuk di sini nih. Placementnya apa aja? Bisa macam-macam, bisa Tumblr, bisa dan yang lain-lainnya gitu kan. Adlibs gitu kan, built-in, bahkan product knowledge, ada product usage juga bisa masuk di situ. Nah, mana lagi yang mereka butuhkan gitu kan. Kita ada semua. Nah, jadi ketika kita buatin pilar-pilar konten, semuanya tuh udah mengakomodir semua brand yang mau masuk ke kita. Lo mau apa yuk? Gitu. Pantesan lo gede banget ya, Masya Allah gitu. Atas izin Allah luar biasa lo, Rans. Alhamdulillah. Iya. Setelah kita jalan nih Mas, tapi itu di awal juga suffer juga kita Mas. Masa sebenarnya Raffi masa suffer? Bener. Kalau tinggal nebeng nama besarnya dia, Raffi, Nagita, udah Raja sama Ratu, selesai tuh. Betul. Indonesia tuh. Tapi kan saat 2018 advertiser itu belum tentu percaya terhadap digital. Coba Mas cek. Dikit banget kuenya. Kue buat digital tuh dikit banget. Kayaknya masih around 5% dari total keseluruhan kue-kuenya advertiser gitu lah. Dari 100% itu sekitar 5-10%. 5% lah bahkan. Koreksi kalau gue salah. Nah, dari situ itu susah banget untuk ngeyakinin klien. Meskipun kita dompleng nama besarnya Raffi ya. Bahkan betul. Jadi bahkan kita itu misalnya gue tuh pernah ke salah satu temen gue bener-bener. Jadi gue tuh nyari ke mantan salesnya gue di TV, gue bener-bener nyari. Ayo dong, lu ada brand gak ada? Kita datengin satu-satu Mas. Kita ketok satu-satu pintunya. Padahal ada Raffi. Ada Raffi. Nah ini menjadi stigma juga. Gue pikir dengan nama besar itu mudah untuk cari brand, untuk tap in dan masuk ke dalam gitu loh. Untuk di awal, kalau sekarang kan kita udah menuai hasil. Iya. Kalau dulu itu lumayan susah, apalagi karena advertiser itu belum tentu percaya sama digital. Jadi susah banget itu dulu. Jadi kita datengin, kita benar-benar kayak kemarin, kayak waktu itu tuh 2018 saya datang ke bekas kakak kelas saya dulu waktu di kampus gitu ya. Dia apa? Bos sebuah brand? Iya, dia tuh kayak manajer produknya lah. Agency atau brand? Brand langsung. Oke. Gitu kan. Gue datang ke dia, gue nungguin sampai 2 jam, 3 jam. Gue tungguin, gimana? Ayo dong, lu punya produk apa? Gue punya produk nih namanya Rans Musik. Oh, Rans Musik tuh gimana sih? Ini gue kasih lihat videonya. Ini viewersnya juga lumayan loh. Sampai segitunya gitu. Maksudnya kita jualan tuh emang susah di awal. Terus, dulu. Responnya apa? Ntar gue lihat lagi deh gitu. Serius loh? Serius. Nah ini gue kalau pengen galinya tuh bener-bener pengen yang perjalanan dan perjuangan lo ini. Soalnya kalau udah jadi tinggal panen kan. Nah gue lagi butuh prosesnya buat teman-teman juga dapat insight-nya. Ternyata segede itu pun kita tetap buat proposal. Betul. Kontak teman lo itu udah bilang bawa nama Raffi Ahmad nggak? Jangan-jangan gue punya. Udah bawa. Gue bawa nama Rans lah. Ya which is dia tahu juga misalnya Rans ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dia tahu lah. Terus apa faktor kliknya bahwa
gini. Koreksi kalau gue salah. Ya. Apakah jangan-jangan si brand berpikir bahwa kayak ya gue tinggal naro aja brand gue. Betul Raffinya sosoknya gue udah suka deh misalnya. Tapi mendingan Raffi di TV daripada Raffi digital atau gimana? Senin gue taruh di TV salah aja. satunya gitu. Ya kan gue incar Raffi ada Yes. dimanapun berada. Betul. Oh ada di RCTI. Program jam 2 siang. Ya gue taruh aja di situ. Gitu jawabannya. Mungkin begitu kurang lebih ya. Mungkin begitu ya yang gue dengar saat Wow. itu. Dan mungkin sekarang nih agak berbalik nih. Itu orang yang dulu kita datengin, ya kan? Orang yang dulu kita datengin. Sekarang itu orangnya minta-minta mulu ke kita. Wow, gitu. Masya Allah. Alhamdulillahnya. Tapi tetap Ya, kita ya, ya. tanggapin secara positif. Oh, gitu apa brand kan. apa tuh? Adalah pokoknya salah ada. satu Enggak brand. minuman, makanan? Apa kategorinya Bukan aja? minuman dan makanan lah pokoknya. Fashion. Adalah satu. So kalau ngejar nanti off jantung-jantung off lah cam kejar. aja ya. Oh ya. Off cam aja nggak enak. Ya, Kita ya. jaga perasaan. Oh boleh. Nah, tapi tetap kita ini juga, kita ladenin juga kok. Nah, Ya benar, itu nggak boleh dendam. nggak boleh dendam. Betul. Mas. Nah, itu kita bener jalanin Mas, kita door to door, kita pinta kontak agensi apa segala macam, bener kita jalanin itu semua. Dan itu agak susah. Sampai akhirnya aku inget banget nih ketemu satu akhirnya, which is itu linknya Gigi juga sama Raffi. Jadi ketemu satu agensi, sebut aja nggak apa-apa. Sebut aja namanya Dwi Sapta. Tahu. Dwi Sapta ada. Terkenal itu. Ya. Dwi Sapta ini menurut gue tuh salah satu pembukanya kita banget untuk beneran kita jadi orang yakin, brand-brand yakin bahwa oke, gue akan spend di Rans. Oke, ini koreksi kalau gue salah. Berarti lu ngincar satu agensi yang memang agensi ini sudah ditempel sama sebuah brand untuk campaign selama setahun misalnya. Betul. Kan rata-rata agensi ada gitu ya. Kita samakan persepsi dulu teman-teman. Ada agensi yang kecil, ada agensi besar. Kita sebutnya begitulah. Yang besar tuh biasanya tuh digandeng sama brand. Ya. Misalnya namanya kasih solusi water gitu. Nah, kasih solusi water tuh pasti naruh ke Dwi Sapta. Nih, budget sekian untuk campaign selama setahun. Ya. 20 miliar misalnya. Terserah deh lu mau buat kayak gimana. Ya. Gitu gak sih pola-polanya akhirnya? Kurang lebih gitu sih. Iya kan akhirnya lu dapat kuenya tuh kebagian. Berarti strateginya itu ya. Iya. Oh, kalau langsung ke brand ketolak. Kita juga ada yang bisa langsung ke brand, bisa juga langsung ke agensi. Bisa melalui agensi atau ke brand langsung bisa. Tergantung. Kalau sekarang sih udah banyak yang Oh iya. agensi, banyak yang ke Kalau brand. sekarang kita nggak usah ngomongin Kalau pas dulu- panennya lah. Kita lagi ngincar yang berdarah-berdarahnya teman-teman Oh, ya. iya. Nah, dulu berdarah. Lebih bagus mana? Untuk awal-awal kita misalnya punya IP, teman-teman kan pasti kan pelaku digital sekarang lagi banyak nih konten kreator yang nonton, YouTuber yang nonton gitu ya. Mungkin Anda udah views-nya gede-gede banget, subscriber-nya juga gede, tapi kok belum masuk brand nih. Ya termasuk gue pribadi juga gitu ya. Mungkin masih 1, 2. Banyak. Ini bendera merah putih gue di-endorse sama Indonesia. Oh iya. Iya. Ya, berarti kita fokusinnya di agency dulu. Iya. Oke. Yang punya brand gede. Ya. Tapi saat itu kita juga nebar jala sih Mas. Mau ke agensi, mau ke brand langsung, udah kita ini aja langsung tebar aja. Dan kebetulan tuh ada namanya tuh di Dwi Sapta tuh namanya dulu Aji Watono. Tuh di Pak Aji itu tuh lumayan legend lah di industri per agensian gitu, per brandan. Jadi karena dia temennya ibunya Mbak Gigi gitu kan. Ya ketemuan yuk, udah ketemuan lah, ngobrol gini. Ya udah, gimana Rans, ada apa? Saat itu tuh kita udah lumayan secara konten Mas, tapi memang secara jualan tuh dikit banget. Ini ngomong sales berarti ya? Iya, Jadi subscriber-nya berapa? Sorry gue potong bentar nih, biar teman-teman ada bayangan. Saat itu kayaknya tuh masih, jadi gue masuk tuh kayaknya 400.000 ya. Gue masuk 400.000 subscriber. Views-nya, average-nya? Average-nya 400, 300 gitu kan saat itu. 400-300 ribu. Masih susah ya segitu ya? Susah. Oke, lanjut. Susah. Temennya nyokapnya bagi. Iya, akhirnya setelah kita buat konten sampai kita secara average tuh viewersnya kita 1 sampai 1,5 jutaan lah. Tapi masih belum terlalu dapat brand. Nah, ketika kita ketemu, yuk ngobrol ya, lu punya apa sih gitu kan. Ya udah diajakin, emang lu punya apa sih Brar, punya apa sih Gi, punya apa sih Vi gitu kan. Oh ya kita punya konten gini bakalan gede, bakalan bagus, bla 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 kayak gitu. Ya udah deh, oke nggak apa-apa, yuk nanti gua kasih anak buah gue gitu kan, namanya Mbak Puja gitu. Ya udah coba nanti ngobrol deh. Udah saat itu pertemuan tuh gue langsung saat itu, ya ampun ya Allah, mudah-mudahan ini sebagai satu titik cerahnya kita untuk pecah telur Rans lah gitu. Yeah, pecah telur lah ya. Nah setelah itu kita disambungin sama namanya Puja. Nah Puja itu dia anaknya Pak Aji lah. Nah saat itu kita diikut sertain ada namanya Media Day. Jadi biasanya Media Day itu diundang sama agensi-agensi untuk TV-TV
datang ke acaranya dia, Media Day namanya. Jadi kayak misalnya TV tuh lu punya program apa sih gitu kan. Ya udah present ke gue, siapa tahu ada yang bisa gue jual gitu. Nah, saat itu tuh kita diundang. Kita satu-satunya platform, kita satu-satunya YouTube, channel YouTube yang diundang saat itu. Sisanya TV, Trans TV apa segala macam ya, ketemu teman-teman kita juga lah. Nah, orang-orang juga ya mungkin kita dimasukin ke situ gara-gara ya udah nih kenal kali sama Rans dan kontennya bagus-bagus gitu. Akhirnya kita show gitu kan. Dan mereka oke sama kontennya kita. Ya udah, lu berani ngegaranti berapa viewersnya? Gue berani 1 juta. Padahal gue deg-degan. Berani gue 1 juta gitu ya. Padahal spekulasi bisnis ya. Forecastingnya langsung 1 juta lo langsung. Berani. Ya berani udah. Oke, berani nggak apa-apa 1 juta gitu. Ya udah, cuman kita udah tahu cara memainkan viewers tuh untuk jadi wah nih kayaknya kalau gue pakai konten ini akan 1 juta tuh. Lo orang TV curang udah tahu formulanya, broadcasting, showing, pertunjukan, program. Ya sebenarnya simpel aja sih Mas. Nah udah dia masuk ke kita gitu kan. Ya udah oke, gue spend lo sekian lah gitu. Wah alhamdulillah buat kita. Wah gila gede banget nih. Padahal sekarang ya nggak gede-gede amat sebenarnya. Sombongnya anak tapi ini. Maksudnya ya udah gue masuk ke lo, ini 10 video, lo terserah mau lo apain aja. Oke sip gitu. Akhirnya bener tuh dia masuk 10 video. Saat itu gue pikir gue saat itu tuh, dan beruntungnya saat itu kita mau ke Jepang gitu kan. Oh sekalian trip jalan-jalan. Jalan-jalan ke Jepang. Terus gue bilang oke, ya udah kita akan masukin konten di Jepang gitu kan. Misalnya ada di Jepang tuh misalnya kita main ski, tiba-tiba misalnya masuk angin ya kan, terus dikerok gitu kan, dan yang lainnya gitu. Itu pertama kali ini brandnya yang brand yang sekarang lumayan happening tuh. Brandnya tahu yang mau disebut aja apa nggak usah? Sebutlah. Plosa. Oh Plosa. Plosa di mana-mana ada di sekarang. Betul. Nah, itu Plosa tuh kayaknya nih, koreksi ya kalau saya salah ya, timnya Plosa ya. Itu kayaknya awal-awal banget tuh di kita Plosa tuh. Awal-awal banget. Orang tuh masih belum nggak apa sih Plosa, kan Plosa ada warna merah. Iya tahu. Saya tuh anaknya Plosa banget. Jadi maksudnya bisa banget tuh misalnya lagi ngobrol-ngobrol, kadang gue juga suka masuk angin karena AC nembak kan. Iya betul. Ruangan podcast kan kecil banget. Betul. Jadi kayaknya harus pakai. Iya, lagi ngobrol kan kayak bawaannya tuh mau gosok mulu betul, gitu. Betul. Gitu kan Plosa ya. Betul. Nanti dihubungin ya sama orang sales gue ke tempat lo deh. Kita pitching. Ya aku aja udah agak-agak ini Mas. Ya gitu. Jadi ya gitu Mas. Itu awal-awalnya Plosa dan beberapa brand-brand lainnya akhirnya masuk ke kita. Nah semenjak itu viewers kita bagus mulu. Di atas 1 juta, 1,5 juta, 1 juta. Nah udah setelah itu kita udah pelan-pelan udah menuai hasil. Nah itu tuh titik baliknya kita tuh ketika Dwi Sapta ke kita. Habis itu kita ada brand-brand recehan satu-satu dan yang lainnya, ada Adlink juga, agensi besar gitu, ada Adlink. Dan akhirnya Dwi Sapta diakuisisi sama Dentsu. Sekarang kan diakuisisi. Oh iya, gue pernah denger tuh. Betul. Oke. Tapi gini Bran, terkait dalam hal ini kalau gue baca nih, gue nggak tahu nih ini apakah pola lama masih kepake atau enggak. Meskipun lu juga nggak pakai pola lama ya, tapi memang itu deal gitu ya. Kan ada juga yang ngambil gratisan dulu deh. Biar untuk mancing brand-brand pada naruh gara-gara ngelihat Plosa udah built in nih, ya kan udah tap in nih gitu kan. Ya udah deh. Kan ada juga strategi-strategi lama seperti itu. Kalau secara konvensional, secara offline store gitu kan gayanya kan disuruh pada ngantri, suruh pada parkir motor, biar kelihatan restorannya rame gitu. Rame nih, mampir gitu ya. Ya kita lagi ngebahas mengenai dia bohong apa jujurnya gitu ya. Tapi teknis yang kita bahas gitu. Tapi kan kalau dari sini kenapa lo nggak kasih barter dulu untuk memancing? Kalau bener ternyata brand-brand mau masuk gara-gara ada satu brand pemantik. Kalau Derek Shiver itu bilang fokus on first followers. Biasanya kalau satu orang gitu misalnya joget-joget di taman, apaan sih gitu ya. Tapi kalau 2 orang joget, 3 orang goyang-goyang, ada yang salto, ada yang apa, 4 orang, 5 orang lama-lama jadi flash mob. Akhirnya jadi hal yang biasa, 20 tuh rame-rame, seru-seruan gitu ya. Kalau gara-gara 1 gak ada yang berbuat, pasti 19 orangnya gak akan ngikut. Itu teori marketingnya begitu. Akhirnya orang jadi kepancing, Plosa build ini, berarti memang ini media trusted nih. Itu ngaruh gak strategi-strategi cara jadul seperti itu? Kalau menurut gua ngaruh. Ngaruh ya? Dulu ngaruh ya. Tapi kalau sekarang ini kayaknya kita udah jarang banget mancing sih. Nah, kenapa lu nggak kasih gratisan dulu aja ke brand? Misalnya. Nah, jadi sebenarnya kalau ditarik mundur lagi dulu kita pernah ada barter. Jadi iya barter. Asus gitu ya. Ini kan kayaknya di sini butuh Asus deh. Iya, asik. Emang otaknya udah jualan deh. Harus ada Asus juga di situ. Nah, Asus tuh kayaknya tapi memang Asus tuh memang laptop yang bagus. Ini Asus. Itu karena gue tutup aja. Karena dia gak bayar. Oh iya Asus. Atau minimal dia kasih barter. Itu kalau dibuka tuh Asus bisa ngelipat lagi. Nanti gue kasih kontak ya.
Langsung aja nggak usah nanti. Gue orangnya cepet kok. Namanya Mbak. Gue Cina soalnya. Kalau Cina tuh dagang terus sama Bang. Nanti gue kasih kontaknya. Gak apa-apa kita ngobrol aja. Dia baik kok. Dan sekarang kan kasih solusi juga udah mau diinvest kan. Mau diinvest. Jadi diinvest sama Mas Dedi. Iya betul. Iya, masih ada ruang sih buat Raffi kalau mau masuk juga gak apa-apa. Bisa banget. Nanti kita sounding. Lama-lama abis saham gue. Iya. Yang gak gitu juga sih. Jadi gitu Mas. Jadi kalau barter tuh tetap jalan. Cuman kita gini Mas, industrinya kan persaingannya kan lumayan banyak gitu ya sebenarnya. Sekarang tuh channel tuh udah banyak banget gitu. Bener dong. Dan brand ya sebenarnya nggak banyak banget juga, segitu-segitu. Kalau nambah ya gitu aja gitu kan. Nambah paling berapa sih? Nah sekarang dengan segitu banyaknya pemain gitu kan, mancing-mancing emang masih ini. Maksud gue gini, mancing. Ini menurut gue kalau sekarang iya. Kalau dulu menurut gue cukup berhasil untuk mancing. Tapi yang mancing itu adalah pastinya yang sudah memang cukup proper untuk mancing. Kayak kasih solusi menurut gue bisa banget untuk mancing. Menurut gue bisa banget untuk mancing brand gitu kan. Tapi kalau yang misalnya ada konten-konten kreator atau yang lainnya cuman masih kecil tuh kayaknya agak susah dilirik sama brand. Malah backfire ya? Ketahuannya ya elah ini mah nggak mungkin banget ya kan, nggak mungkin banget nih Plosa secara fitrah manusia ya, nggak mungkin banget Plosa naruh di sini kalau subscriber masih 1.000 2.000 gitu ya. Betul sederhananya begitu sih, kecuali itu emang adeknya atau abangnya gitu. Jadi mungkin bisa betul begitu Mas. Jadi kalau sekarang mancing tuh mungkin bisa menurut gue, tapi untuk konten kreator atau media-media yang sifatnya tuh udah lumayan besar aja, biar supaya lebih dilihat sama brand lebih besar gitu. Misalnya kalau Rans itu sekarang kayaknya hampir jarang deh mancing deh kayaknya. Jarang nih berarti ada nih. Nih gue bongkar aja rahasianya nih. Jarang tuh gimana nih? Mancing versi lo gimana sih? Simpelnya gini, misalnya Raffi kan lagi bangun rumah nih misalnya. Ya udah kita liatin aja rumah gitu kan. Kita nih belum nih segala macam. Itu kan sebenarnya bentuk pancingan. Tiba-tiba tuh ada yang kontak ke kita gitu misalnya. Oh iya, atau itu kita lagi oke. bangun kantor gitu. Misalnya kita lagi bangun kantor, kalau Raffi kayaknya nggak terlalu banyak rumah barunya endorsan ya. Dia kayaknya dari duit dia sendiri. Cuman kita lagi bangun kantor. Nah kita ngasih bangun kantor kayak gini-gini kan pasti ada yang lihat nih. Wah nih mau diisi nggak interiornya gitu kan. Nah mungkin kita sekarang mancingnya udah agak lebih elegan kali ya. Kalau dulu kan mancingnya tuh agak, karena mancing mungkin ada kategorinya kali Mas. Jadi ada mancing elegan, ada mancing yang gimana-gimana gitu kan, ada yang lain dan yang lainnya. Mancing gitu non elegan gimana? Langsung taruh ketiplek ke situ. Nah iya langsung kayak minum gitu aja Mas. Asik. Lagi IG story gitu misalnya minum aja langsung, itu kan mancing. Ya mancing begitu. Cuman kalau mancing elegan kan misalnya agak dimiring-miring dikit gitu ya nggak sih? Terus agak ketutup dikit gitu kan. Iya atau enggak lagi ngobrol gini kayak coba dong lihat kontaknya tadi orang Plosa dong. Iya. By the way lu pakai Samsung apa sih nih? Nah ya gitu. Udah langsung kasih lagi. Itu mancing. Gitu. Emang jagoan nih orang nih. Ya kita kan udah lumayan lama sih Mas. Iya paham. Nah, ya gitu Mas. Jadi puncaknya menurut gue saat itu ketika kita dimasukin sama Dwi Sapta, itu akhirnya kita nggak berhenti Mas, nggak berhenti brand. Sampai sekarang tuh alhamdulillah nih, bukan bermaksud ria, alhamdulillahnya sampai sekarang ini kita tidak berhenti brand masuk ke kita gitu. Kita udah nggak terlalu sering lagi untuk nyari, tapi udah tahu aja datang ke kita. Alhamdulillah datang ke kita gitu. Itu orang sales sering orang nyari sales. sih tetap ada, tetap nyari sih tetap gitu. Orang sales sama orang marketing nggak kerja dong berarti. Nggak sih kerja Mas, kerja. Nanti kalau dilihat nggak enak tim juga. Nggak, tapi misalnya kayak kemarin lagi tenis itu kita tetap aja kita approach juga ke klien. Ya udah pas banget kita ngomongin ini event. Kepikirannya gimana dan akhirnya ujung-ujungnya approach yang dalam arti apa nih? Gimana cara nyari sponsor buat bikin event dan lain sebagainya. Itu ide siapa? Kita tarik dari ide dulu ya, baru nanti ke peruangannya ya. Betul. Untuk ngedanain acara tersebut gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat bener secara fundamentalnya lagi ya. Lagi tenis. Iya, misalnya contoh lagi tenis ya. Orang itu kan misalnya brand itu kasih solusi itu mau masuk ke lu kan karena masuk ke lagi tenis misalnya kan karena ada kontennya kan. Iya. Dan kontennya itu dinikmati sama banyak orang. Dan kontennya itu tidak hanya dinikmati sama banyak orang, tapi menarik perhatian orang banyak. Ya kan? Dan yang sesuatu yang lagi rame lah pokoknya. Nah, makanya masuklah brand ke sana. Brand masuk ke sana, ini secara basic dulu ya. Brand masuk ke sana kan supaya dapat awareness dong, karena ini kan ditonton banyak orang. Itu kan crowd, jadi pembicaraan, ya kan, baik offline atau digitalnya. Nah, dari situ kalau gue percaya untuk membuat sebuah konten yang bagus, pasti duitnya datang aja.
Oke. Duitnya datang aja. Oke. Nah, tadi kalau lagi-lagi tenis kan sebenarnya bukan kelanjutannya dari tiba-tiba tenis, bukan. Gue pikir itu. Itu IP yang berbeda sebenarnya. Ada Findes, ada Rans. Betul. Oke. Nah, tiba-tiba tenis itu adalah IP-nya Findes. Nah, kalau lagi-lagi tenis adalah itu IP-nya Rans. Oke. Dan kita mau nanti akan ada yang lainnya juga dengan kita mungkin kurang lebih akan pakai IP depannya lagi-lagi juga. Itu Ini udah dibocorin nih. Nggak apa-apa. Nanti lu kasih tahu di akhir ya. Nah, nanti gue kasih tahu di akhirnya. Ini kalau jadi ya, Mas. Tapi harapannya gue sih gitu. Jadi kita pakai IP-nya gitu supaya orang tuh ingatnya itu terus gitu. Nah, ketika kita ngebuatin satu, terus kita share nih kontennya kayak gini. Nah, terus nanti ya kita buatin proposal lah, ya kan. Kita buatin proposal. Kita punya lagi-lagi tenis dengan isinya itu ada pembalasan dendam antara Desta itu balas dendam ke Raffi karena kemarin kalah. Nah, itu yang kita kuatin. Kita kuatin lagi secara kontennya itu, bahkan kita buat posternya, kita buatin bahasanya, kita buatin gaya sosmednya dan yang lain-lain. Jadi perhatian bahwa apa sih premisnya ini, apa sih premisnya lagi-lagi tenis? Premisnya lagi-lagi tenis adalah yang pertama itu kita untuk supaya mensosialisasikan olahraga lagi, orang jadi itu gitu kan, orang jadi ngeh lagi dengan sportainment lah. Nah, yang kedua adalah premisnya tentunya kita pasti ada hiburannya dong, ya kan? Gimmicknya lah. Nah, gimmicknya adalah bahwa di sini antara Raffi dan Desta, antara Desta dan Raffi itu akan bertarung ulang dengan membawa pasangannya masing-masing. Pemainnya pasangannya masing-masing. Nah, gitu sih. Secara premisnya begitu simpelnya. Baru turunannya adalah nanti kita ada partai lainnya, yaitu adalah partai Gigi sama ini gitu kan, ada Nia sama Luna Maya gitu, partai cewek. Terus kita juga mau buat ada partai lainnya tuh yang lebih ke tujuannya sosial gitu kan, misalnya kita taruh barcode di sana untuk siapa yang nyumbang, ntar hasilnya itu kita kasih ke PLT gitu kan. Nah, ada juga tuh partai yang kemarin, mohon maaf, yang yang nggak bisa jalan tuh. Disabilitas. Ya, kita buat nonton juga disabilitas. Jadi macam-macamnya itu kita buat supaya itu jadi sesuatu yang memang dinikmati orang banyak, tidak hanya hiburan aja tapi ada sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Nah, dari situ kita buat proposal, ya kita jual ke klien. Wah, sesederhana itu. Yang ditunggu tuh. Proposalnya boleh tahu nggak sebelum kita nyampe ke klien? Ya simpelnya aja. Apa sih isi-isi yang perlu ditonjolkan gitu? Maksudnya apakah jumlah prediksi dari si orang yang datang pembelian tiket atau ya kalau tim udah pasti tahu ya, ada pasti di situ di proposalnya pasti ada mukanya Raffi, mukanya Desta gitu kan, dan seterusnya. Apa kira-kira elemen-elemen yang penting ditampilkan di proposal? Ya, kalau menurut aku yang paling pertama itu adalah kontennya apa dulu. Ya, lagi-lagi tenis itu yang benar-benar mesti dikuatin. Nah, dan setelahnya adalah kita pasti harus ngasih data, Mas. Nah, data yang mana nih? Nah, data misalnya. Datanya adalah misalnya sosial medianya Rans. Seksi, kan? Karena akan live streaming di situ. Betul. Sosial medianya Rans misalnya in total sosial media kita itu terakumulasi 130 juta. In total. Wow. Digabungin apa semua. Tuh? Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, and so on lah. Line juga ada 130 juta. Ya katakanlah dari 130 juta itu ada irisan-irisannya. Taruhlah irisannya berapa? 30%. Tetap aja masih lumayan besar lah. Nah, itu kan angka yang seksi untuk dimasukin ke dalam proposal. Ini kita berbicaranya Rans dulu ya, Mas. Nanti kita bahas sedikitnya untuk yang lain ya. Nah, ketika kita udah ngasih yang kuat gitu kan. Terus kemudian kita buatin secara kontennya juga kuat. Oh, ini nggak cuman secara acara yang memang menghibur aja loh, tapi kita ada misi untuk sosialnya juga gitu kan, dan misi untuk membangkitkan semangat juga bahwa penyandang disabilitas ternyata masih bisa ini juga. Nah, ya kan? Nah, itu kita kuatin tuh, Mas. Cuman yang paling pasti itu data kita harus kasih. Itu data kuncinya. Termasuk komentator juga nantinya. Pasti. Mungkin ada atlet-atlet tenis misalnya. Betul. Makanya sebenarnya kalau proposal itu di depan apa judulnya, terus kemudian kalau kita biasanya datanya tuh apa, datanya sosial medianya kita apa, baru materinya apa aja. Materinya adalah misalnya tadi lagi-lagi tenis pertandingan antara bla 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 ngelawan bla 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 gitu kan. Habis itu ada siapa aja sih
di dalamnya ada hostnya, ada ada co-hostnya, terus kemudian ada komentatornya, terus di mana tempatnya gitu kan, dan yang lainnya gitu. Oh, jadi data di awal ya, karena Kalau klien gua data atau di si awal. brand itu akan ngelihat bahwa ini trusted nih. Betul. Gede-gede juga ya. Terus apa nih, kita buat apa nih? Jadi semakin biasa kesalahannya data terbelakang tuh. Nah, itu kita salah. ini. Salah. Oke, kenalin Menurut dulu. aku ya ini. Judulnya udah lagi-lagi tenis. Lagi-lagi tenis adalah begini penjelasan gitu kan. Betul. Bla 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 bla. Nah, maka background perlu nggak background? Background story kan kadang ada yang pakai latar belakang kayak sekarang olahraga tenis juga lagi dikangenin misalnya. Betul, perlu. Okay. Kalau backgroundnya kita lagi-lagi tenis tuh sebenarnya adalah bahwa kita mencoba untuk semua orang itu bisa cinta olahraga, tidak hanya teknis aja sebenarnya. Nah, sebenarnya lagi-lagi tenis itu judulnya itu dulu tuh ikut-ikutan tenis sebenarnya. Cuman ikut-ikutan tenis. Jadi rubah lagi-lagi tenis. Ya. Oke. Secara filosofinya adalah ikut-ikutan tenis atau lagi-lagi tenis adalah kita mau tenis itu sebenarnya memang olahraga yang secara kita lihat itu menengah ke atas ya. Tapi bukan nggak mungkin ketika lu punya ada di kampung segala macam, lu buat net aja yuk kita coba main kayak gitu aja gitu. Nah, kita tuh mau coba ngesosialisasin itu. Nah, dalam perjalanannya udah selesai kita buat proposal, balik lagi ya ke proposal, udah kita kasih klien, ini kita punya paket A B C D F G. Oh, oke. Proposal udah firm, kira-kira berapa slide tuh? Dari mulai ada data isinya, data sosial media keseluruhan ya. Betul. Lalu ke background tadi dan seterusnya gitu. Sampai ke lu pakai paket itu gak sih? Ada dong paket. Ada paket-paket ya? Ada nah, paket. Cara ngirim ke kliennya gimana? Mungkin buat teman-teman ada yang pengen tahu. Langsung blasting aja gitu? Atau nah, kalau kita ketemu? Kalau kita agak menghindarkan sistem blasting. Iya kan, kayak ya kalau orang salesnya si brand tersebut ya udah kirimin dulu aja proposalnya. Nah, kalau dia yang minta boleh kita kirim. Tapi kita nggak bilang misalnya ada gini-gini kita kirim ke agensi A segala macam, enggak. Kita pasti ya udah mana yang mau kita approach. Kan kita tim salesnya kita buat tuh udah kayak TV, Mas. Jadi tim salesnya kita tuh misalnya ada 2 manajer sales, di mana manajer salesnya itu punya anak bawahnya namanya sales group head. Sales group head punya anaknya lagi ada berapa. Nah, itu kita sebar siapa yang megang brand ini, siapa yang megang brand ini. Nah, itu tuh kita sesuaikan berarti dari proposal yang kita kasih. Nah, begitu. Ya kalau jebol timnya itu yang dapat komisi gitu ya. Ya, kurang lebih gitu. Semuanya sama-sama dapat komisi kalau dari Rans. Oh, oke. Semua Dan elemen. Sesusah itu nggak? Kalau dulu kan pas ngebangun Rans Media biar ada biar ada brand adlibs, built-in dan lain sebagainya kan berdarah-darah tuh. Meskipun dompleng nama Raffi ya. Tapi ketika lagi-lagi tenis nggak sesusah pada saat kemarin karena medianya udah kebentuk. Betul. Cuman tetap agak gini, Mas. Challenge-nya dari brand itu kadang-kadang dia tuh deal itu H-7 gitu kan. H-10 gitu atau bahkan H-1 juga ada yang deal tuh. Oh ya? Bukan main sponsor dong. Bukan main sponsor. Kalau main sponsor biasanya tuh ya kayak misalnya kita nih alhamdulillah di lagi-lagi tenis itu kita beneran udah banyak banget tuh, udah H-3 minggu tuh udah banyak banget. H-2 minggu tuh udah banyak. Oke, dan kategori kalau kita jualannya dari 6 bulan sebelumnya, 4 bulan sebelumnya tuh agak lama. Karena? Ya nggak tahu, mungkin orang masih melihat atau dia masih, misalnya brand tuh masih ngelihat juga, ini bisa nggak ya gue spend sekian, bisa nggak ya? Pas udah deket-deket tuh udah sebulan sebelumnya baru tuh udah banyak. Oke. Berarti salah juga dong kalau berpikir bahwa kayak kita harus persiapan 6 bulan sebelumnya nih. Nggak salah kalau menurut gue, tetap nggak salah. Tapi kan kita persiapan tidak hanya soal jualan juga, tapi secara substansi kontennya kan juga kita masih siapin. At least kalau menurut gue nih, again ya, subjektifnya gue, kalau kita mau jualan tuh better 3 bulan sebelumnya kita udah berjualan. Boleh tahu nggak? Waktu-waktu atau apa ya istilahnya high season lah, yang brand itu akan spend tuh di bulan-bulan apa, di Q berapa gitu, dan kira-kira ngebidiknya seperti apa sih? Contoh, kan lo kalau nggak salah sponsor utamanya Pertamina ya? Lupa gue. Lagi-lagi tenis tuh ya gue lupa lah ya. Pokoknya dia tuh ngukurnya gimana bahwa gue akan spend di akhir-akhir bulan mungkin dia udah nggak mau misalnya, di awal-awal tahun mungkin juga nggak mau misalnya. Apa sih season-season yang oke gitu buat dia naruh? Ya sebenarnya ya secara umum ya, meskipun berbagai macam brand itu berbeda-beda, tapi secara umumnya ya kayak misalnya simpelnya mau puasa gitu kan, puasa itu pasti lagi edan-edannya tuh, dia nge-spend uang gitu, liburan sekolah, ya kan lagi nge-spendnya edan-edanan. Akhir tahun tuh sebenarnya memang dia ngabisin duit pasti kan, harusnya bagus.
Harusnya cukup bagus, harusnya ya. Tapi biasanya untuk akhir tahun itu kita harus book dari 3 bulan sebelumnya, dari 2 bulan sebelumnya. Akhir tahun ini maksud November apa Desember nih? Ya antara Desember sama November lah. Desember lah sebenarnya kalau kita ngomong Desember, itu berarti Desember itu udah harus lock, itu udah dari bulan September, udah dari bulan Oktober udah harus lock dulu brand. Kalau kita mau lock brand di bulan Desember ya udah ada sisa-sisaan doang mas, nggak akan gede juga duitnya gitu. Tapi eventnya bukan di akhir tahun kan? Eventnya di awal ada tahun. Ada juga di akhir tahun. Akhir tahun kan mau pergantian tahun gitu? Justru sebenarnya event akhir tahun itu besar sebenarnya duitnya. Loh ya kemarin lo lagi-lagi tenis itu bulan apa ya? Itu bulan Juni. Kenapa Juni? Gue pengen berangkat dari why-nya dulu deh. Tempatnya, waktunya. Yang pertama pasti available. Kalau gue availability-nya mereka berdua gitu kan, Raffi dan Desta udah pasti. Terus yang kedua adalah ya itunya apa namanya tempatnya. Udah kita come up dengan itu dulu sebenarnya. Persiapannya 3 bulan sebelumnya? 6 bulan? Oh persiapan mah udah dari awal tahun udah kita siapin. Lempar proposal juga semua ya? Lempar proposal paling 4 bulan sebelumnya lah. Sebelum Juni. Oh, oke. Nih ya kalau mau buka aja ya. Kira-kira brand tuh ngasih berapa sih seberani-beraninya? Kita nggak ngomongin IP-nya, oh Raffi pasti gede, mungkin ini kecil gitu. Enggak, tapi mereka tuh akan ngebuang-buang kayak bentuk event dan lain sebagainya built-in gitu. Itu dia jadi main sponsor tuh berapa misalnya? Oke, ya MM-an pasti mas. 10 ada? Main sponsor 10, ya, 10. Kayaknya nggak nyampe 5 ya? Ya pokoknya sekian lah mas. Oke. Nanti saya ngebuka kata-kata nanti aja off record aja ya. Iya. Pokoknya besar lah. Maksudnya alhamdulillah di lagi-lagi tenis ini secara spend brandnya tuh gede. Oh ya satu lagi mumpung ingat di proposal itu lu cantumin satu slide yang memang keberadaan brandnya di mana tuh penting ya? Penting. Contoh misalnya shot di sini, Jimmy Jeep begini, set. Oh, kayaknya nggak perlu sampai segitunya. Nggak segitunya? Nggak perlu. Jadi tapi lo jelasinnya gimana? Nanti kita buatin, oke, brand, lu mau masuk 1 M misalnya, lu akan dapat di mana? Pertama misalnya ketika lagi komentator, di set komentator nanti ada ini gitu kan, ada tumbler, terus kemudian nanti ada dan yang lainnya gitu. Segitu nanti kita, setelah 1 M itu nanti lu tetap aja kita akan bundling, lu nanti ada off-air-nya kita lo di luar. Kita ada jajaran di luar. Oh, bundlingnya ke situ. Nah, kita harus bundling, Mas. Karena kalau cuma satuan doang lu akan dapatnya receh. Tapi kalau lu langsung bundling, bahkan lu bundling off-air, lu bundling digital, maksudnya lu bundling eventnya, dan lu bundling lagi sama sosial medianya kita. Jadi 360 kita dapatnya. Bahkan lu bisa bundling lagi sama, gua akan gedein lagi di digital media di luar. Kita yang bisa masuk. Oke, lu nanti akan gua kasih di OOH di luar. Kita tinggal bayar aja OOH di luar. Semuanya itu kita bundlingin semua. Jadi misalnya lo sponsor utama lu masuk misalnya ya 50 M misalnya kan, biar orang nggak nganggep bener gitu. Misalnya gitu ya. 50 M. Lu udah akan dapat apa ya? Lu akan dapat ini titling segala macam, bahkan lu akan dapat penonton, lu akan dapat 100 200 penonton yang bisa lu utilize, mau pakai bajunya, mau pakai tepok balon tepok, lu mau pakai apapun lu bisa pakai di situ semua. Ya, balon tepok lu tuh siapa kemarin? Si sponsor utama ya? Ya, sponsor utama. Pertamina kan? Ya, ada kan? Pertamina. Terus kita juga kemudian ada Pocari Sweat juga kita ada gitu kan. MS Glow ya? MS Glow ya gitu. Kita juga ada gitu. Dan beda-beda tuh nilainya tuh, di baju doang. Betul. Ya, kan? Makanya brand itu banyak banget yang bisa diutilize sebenarnya. Ya. Oke, lu mau masuk, ya udah lu punya duit berapa? Ya udah gue punya duit 300 juta nih. Oke, 300 juta lu mau. Benarnya gue kasih baju doang nih 1 di sini. Ya udah nanti gue kasih posting bonus IG story deh. Boleh. Udah masuk. Oh, berarti harus pintar-pintar upselling, cross-selling, bundling. Betul, karena kalau cuman lu masuknya cuman satuan gitu doang, itu nggak akan seksi. Tapi ketika kita ngasih, lu mau masuk, lu punya duit berapa? 2 M nih, lu gue kasih segini nih. Gitu. Lu gue kasih ada off-air lo, ada booth lo di off-air. Boothnya misalnya, katakanlah kasih solusi, ada boothnya. Emang misalnya kasih solusi nanya, emang di boothnya ini, emang ada berapa orang sih? Oke, ada 3.000 orang, 4.000 orang yang bolak-balik. Wah kurang gede, oke, lo gue tambah. Ini lebih dari 4.000. Kenapa? Gue akan kasih lo bonus IG story. IG story gue secara secara engagement rate-nya ini ditonton bisa 1 juta loh. Iya benar. Dan lu kasih activity di booth itu, lu ramen ke situ. Oh ya pokoknya kita begini-begini, story-nya dapat, traffic-nya dapat. Betul. Oh, traffic lalu lalang juga lu taruh ya, lu cantumin ya. Pasti. Per booth itu ya. Karena kalau kita jualan cuman off air doang, Mas, itu brand gak akan seksi. Karena kan dia pasti ngitung cost per view-nya, cost per people-nya dan yang lainnya kan. Yeah. Nah, kalau misalnya yang datang off air doang tanpa ada digital, itu kayak misalnya gini. Paling gede di stadion paling besar di mana sih? GBK. GBK berapa?
80 ribuan ya? 80.000, ya kan? 80.000 nggak akan besar kalau kita jualan ke klien. Tapi menurut gua nih, again ya, nih sorry to say misalnya, mungkin juga besar juga ya secara off air 80.000. Tapi kalau kita itu ngesingin sama digital. Oh iya. Wah, itu lo pakai live streamingnya kan, akunnya Rans kan? Akunnya Rans ada berapa live streaming ya? Ada Facebook, ada YouTube dengan 20, gua aja sampai lupa sekarang. Oh, berarti lo pakai OBS dikeluarin semua ya? Betul. Jadi kita multi system. Jadi multi apa yang namanya gue lupa lah. Apa? Multi Vision Plus. Multivitamin? Iya. Apa? Itulah. Okay. Jadi kita nanti live-nya tuh juga multicast, sorry. Multi broadcast-nya kita bisa ada di YouTube, kita bisa ada di Facebook, bahkan kita bisa ada di TikTok dengan followers kita 12 juta. Bahkan kita bisa ada di Tip-Tip. Kita juga maksudnya ada account di Tip-Tip. Dan yang lainnya. Itu yang kita masukin semuanya ke dalam sebuah proposal. Lo kalau mau masuk ke kita, segini exposure yang akan lo dapatkan. Wah, ini ilmu nih. Gitu, bener. Mas. Lo bagi jenjangnya berapa tuh? Kan ada main sponsor, ada supporter. Kan macam-macam tuh. Biasanya sampai ke media partner atau barter. Nah ya, biasanya kayak gitu, Mas. Memang di awal itu kita buatin semuanya paket-paket. Oh, paket gold, paket silver, platinum, dan yang lainnya. Cuman menurut gua itu akan jadi biasa-biasa aja menurut gua. Pasti itu juga cuman hanya sekedar template. Pada akhirnya kita customize juga itu. Misalnya gold itu 5M gitu misalnya, 10M. Ya brand nggak ada, gue nggak ada 5M, duit gue cuman ada 2M. Tapi gue mau dapat kayak gini gimana? Iya, itu kesalahan. Pasti akan jadi gitu juga. Iya. Tapi kan sebenarnya itu sah-sah aja, orang dia punya duit juga gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu dalam bisnis sah-sah aja. Tapi menurut gue ya nggak apa-apa. Bahkan Mas gini Mas, Rans itu alhamdulillahnya ya Mas ya. Bahkan sampai lu mau spend 25 juta atau 10 juta aja tuh benar-benar kita ladenin, kita kasih salesnya kita gitu. Nah itu menurut gue salah satu treatmentnya kita. Bahkan dari orang yang cuman masuk 5 juta sampai 5M, sampai 50M, sampai ber-MM lainnya, itu kita treat itu kurang lebih sama dan gak jauh beda. 5 juta dapat apaan? Konsumsi, makanan? Misalnya. Barterannya? Iya bisa barterannya. Bisa barteran untuk makan gitu kan. Ya udah, gue mau masuk nih, gue ada nih cemilan apa segala macam 5 juta. Oh ya udah. Oke, tim partnership coba kontak. Nah, tim partnershipnya udah kita kasih tahu. Lo kalau mau ngobrol sama klien itu make sure kita pakai template kita yang sama ya. Jangan mentang-mentang dia ngasih 5 juta lu jadinya songong, jangan, nggak boleh. Oh iya. Ingat, Raffi itu selalu ngajarin kalau ketemu orang itu kita sapa orangnya. Minimal kalau lo nggak tahu namanya Mas, Mbak gitu harus sapa. Nah termasuk ke klien juga begitu. Nah gitu, itu yang kita lakukan. Semuanya insya Allah sepengetahuan saya tuh sama semua. Wah, Masya Allah. Berarti lo punya 2 ya divisi ya di struktur organisasinya ya. Ada orang sales sama orang partnership. Kalau dulu gue di radio namanya orang sales sama orang media relation. Betul. Yang barter-barteran tuh. Berarti lo ada yang namanya partnership. Yang barter kerjaannya yaudah barter, tapi nggak account, nggak ada uangnya yang masuk. Betul. Ya. Nah, lo terima buat makan, buat ini apa segala macam ya. Nah di Rans itu, karena di Rans itu kita secara, ini jadi agak bolak-balik ya, mungkin singkat aja. Long story shortnya, di Rans itu kita buat secara secara orang-orangnya itu benar-benar seperti korporat kita buatnya. Oke. Jadi misalnya tadi kita nyambungin untuk ngomongin sales. Itu kita punya divisi namanya sales marketing. Oke. Sales marketing, which is tadi Fahmi Lemons dari GM marketing ya. Oh di situ ya. Oke. Dari dia ada GM marketing. Nah, dia marketing itu dibagi lagi Mas, banyak Mas. Ada yang namanya creative marketing, ada yang namanya marketing partnership gitu, ada yang namanya marketing operation, ada yang namanya marketing eksekutor gitu. Banyak juga tim lo. Banyak Mas, banyak itu. Itu 4 itu apa marketingnya? Itu marketing. Coba 4. Yang pertama marketing. Oke, marketing partnership. Nah itu partnership biasanya barter atau kita misalnya ada hubungannya kita ke platform gitu kan, ke Facebook dan yang lainnya, atau ke badan dan apapun itu partnership. Dia tetap ada KPI juga, tetap ada. Terus kemudian ada yang namanya marketing kreatif. Marketing kreatif itu apa sih? Marketing kreatif itu kita ngebuat, misalnya teman-teman produksi punya program namanya Jajaran. Oke, kasih kelempar ke kreatif marketing. Nih, lo buatin deh nih kira-kira mana aja yang bisa dijual. Jadi nanti gue utilize ya dari program Jajaran sini, nanti ada booth yang bisa dijual apa segala macam. Itu dibuatin sama kreatif marketing. Karena dia kreatifnya yang hubungannya sama marketing. Ada yang namanya marketing operation. Marketing operation tuh ada kita bagi 2 lagi. Namanya marketing traffic dan marketing planner.
Jadi traffic itu untuk apa? Nah, traffic itu untuk apa sih? Oh. Nah, traffic itu jadi gini Mas, di kita itu alhamdulillahnya sponsornya kan banyak. Banyak banget, yang bahkan banyak banget lah. Nanti ini kita harus posting ini hari A, hari B, hari C, itu udah kita jadwalin semua. Oh iya, buat penjadwalan Buat traffic. penjadwalan Bener, traffic. scheduling ya. Supaya kita nggak bentrok sana, bentrok sini, bentrok sana gitu. Karena kan kita nggak cuma ngurusin di Rans Entertainment Digital doang. Ada toko Mama Gigi, ada Live Commerce juga, media yang lain, ada Rans Music juga dan yang lainnya. Nah ada itu. Terus kemudian juga ada yang namanya marketing eksekutor. Oh, AE. Bukan. Marketing eksekutor itu misalnya mau syuting yang ada built-in di dalamnya, yang ada brand. Dia tuh. Dia yang datang memastikan bahwa ini sesuai dengan brief. Oke, ini kasih solusi di sini tempatnya di samping bendera Indonesia. Oke. Di sampingnya ada ini. Itu jangan sampai salah ya. Oke, kasih solusinya itu pas nih yang warna putih bukan yang warna biru. Nah, itu harus diawasin. Jadi begitu syuting udah enak gitu kan. Udah ada marketing eksekutor. Cukup 1 orang aja berarti. Oh, kita ada 4 orang. 4 orang karena disebar ya kalau emang lagi eventnya beda-beda ya. Betul, beda-beda event atau YouTube dan yang lainnya. Nah, gitu. Itu marketing aja 4. Ada 4. Dan lain sebagainya tuh ya. Dan lain sebagainya. Baru sales itu ya udah, kalau sales as a sales saja, account eksekutif gitu. Kita juga ada account officer. Ya udah jualan semua. Sampai kayak sekarang nih, Masya Allah, Abrar. Sampai sekarang sih. Iya. Alhamdulillah. Nah, rencananya ke depannya apa nih kalau boleh tahu nih? Tadi kan udah dijabarin semuanya, struktur organisasi, strateginya. Kita banyak belajar lah, teman-teman juga ngeliat sekarang banyak ya gue yakin banget pasti catatannya juga bakal tebal banget tuh, karena ini bisnis media sekarang apalagi digital ya. Ya teman-teman harus banyak pelajarin, makanya gue ngundang Abrar ke sini, apalagi nggak tanggung-tanggung dari media yang Rans Media yang gede banget di Indonesia. Nah, kedepannya lu bikin apa? Ya biar kita juga sama-sama metain nih. Kira-kira segede Rans ini ngambil peluangnya apa sih sehingga tim riset ya bekerja dengan baik. Oh dia mau petanya ke sini, oh petanya dengan ya belajar banyak lah dari Rans. Iya. Nah kalau mungkin long story short lagi, kalau Rans itu sebenarnya secara induknya itu ada namanya Rans Entertainment Indonesia, PT, di mana itu holdingnya. Nah holding atasnya itu di bawahnya ada beberapa pilar, yaitu pilar media, kemudian ada pilar properti dan yang lainnya. Nah kalau saya yang megang medianya Mas. Nah di media ini juga ada beberapa pilar lagi. Nah, ada yang namanya ada beberapa unit bisnis lagi di media. Pertama Rans Entertainment itu sendiri ya, yang YouTube, Facebook apa segala macamnya. Bahkan event juga di situ, event online offline di situ. Nah, kemudian ada yang namanya live commerce. Live commerce tuh yang kayak toko Mama Gigi ya? Exactly. Toko Mama Gigi. Itu toko Mama Gigi juga ada. Terus kemudian ada label Rans musik. Dan ada yang terakhir ada Rans Animasi Indonesia. Animasi. Emang ada? Ada. Oh kayak buat anak-anak. Iya. Cipung Abubu yang tayang di Mentari. Iya, yang di Mentari TV. Betul. Pantesan kok nih muka-mukanya kok sekeluarga ini semuanya keluarganya Raffi semua nih. Iya. Gue pikir emang plesetan aja udah. Jadi dari 4 itu ya kita utilize semua Mas. Nah makanya core-nya kita tuh sebenarnya, makanya orang kalau ngeliat Rans itu apaan sih, kok cuman YouTube doang. Sebenarnya nggak begitu. Kalau lebih dalam lagi, bahkan kita itu menjual IP-nya kita. Kita ngedesain IP seperti animasi, kita desain tuh. Oke, gimana sih caranya animasi kita riset biar bagus segala macam. Akhirnya kita punya tim in-house animasi yang ada di Semarang, di Jakarta. Tugasnya adalah bahwa kita akan ngelakuin yang namanya services, yang namanya services dan yang namanya jualan IP ke kayak Mentari itu. Mentari itu kita jualan, kita sekian bayar, terus ada brand masuk ke dalamnya, kita ini lagi semuanya. Nah, jadi kalau kita tadi balikin lagi Mas, ini kan begitu panjang ya. 4 pilarnya tuh yaitu bisnis medianya kita ini. Nah, ini yang akan kita gedein terus. Bahwa bahwa kita itu jangan melulu hidup dari digital aja. Kita harus jalan secara offline activation, karena offline activation ini duitnya juga besar sekali. Dari segi duit atau dari segi gaung dan exposure? Semuanya. Semua kan. Kadang orang tuh dari media digital terus dia pengen activation ke off air karena memang hanya duitnya gede, ya sepakat. Tapi sebenarnya ada juga yang nggak melulu duit, ada juga lebih banyak sentuhan ke off air. Itu kan jadinya naikin loyalis juga tuh. Betul. Memang memang ya kalau dibilang duit sih sebenarnya siapa sih yang nggak mau uang, meskipun itu tujuannya juga uang. Tapi ya tadi Mas bilang bahwa kadang off air juga sebenarnya duitnya juga ya kalau kita off air gitu doang sih nggak akan sebesar
bahkan digital malah. Menurut gue digital tuh duitnya jauh lebih besar. Oke. Cuman untuk nge-expand off air-nya itu, makanya kita masukin digitalnya kita juga. Makanya tadi aku bilang kok duitnya gede juga sebenarnya off air. Gede Mas. Tapi kalau kita kombinasikan off air dengan on air, itu jauh lebih besar lagi dibanding off air semata. Nah kita lagi mau utilize sekarang nih off airnya kita akan kencengin lagi supaya ya tadi kita nggak hanya ngambil uang dari off air, tapi kita udah mulai tadi eksistensi kita di off air gitu. Bahkan off air kan soalnya ada value tersendiri di off air kan Mas. Oh iya, kan? pasti beda itu. Beda value. Iya, mereka datang tuh naikin emosional juga. Mereka nonton secara langsung. Mereka tatap langsung. Betul. Itu kan naikin euforia. Betul. Audiens jadi makin dekat sama kita, makin loyal sama kita. Betul. Nah itu yang akan kita besarin lagi. Jadi kayak live commerce, misalnya live commerce-nya Toko Mama Gigi itu masuknya di Rans Media, itu yang akan kita gedein lagi. Mungkin sekarang tuh banyak tuh yang live commerce bikin sampai satu gedung isinya live. Iya. Oh kayak gitu yang lu mau bikin kayak gitu? Sebenarnya gini Mas, kita mau begitu. Cuman kita kan bukan langsung gegabah. Maksudnya kita cek dulu secara fundamentalnya. Ini sustain gak sih sebenarnya bisnisnya? Dengan kita langsung invest gedung segini banyak, orang begini-begini. Bisnisnya tuh udah dirapiin belum sih secara fundamentalnya? Nah kalau kita mau seperti itu, tapi kita rapiin dulu secara fundamentalnya Mas. Udah rapi, oke. Bukannya kesannya agak lama, tapi lebih baik kita agak lama-lama tapi kita menurut perhitungan. Itu penting. Pebisnis tuh begitu. Nah, jadi nggak asal brak langsung invest lagi rame nih TikTok live gas. Betul. Nah itu terus kemudian Rans Music mau tetap akan kita gedein juga offline activity-nya juga dan talent-talentnya kita gedein juga itu semuanya. Rans Entertainment juga. Nah itu offline dan IO-nya gitu kita jadiin juga dan IP-nya juga kita jalanin. Kayak misalnya gini Mas, contohnya apa sih? Rans itu emang cuma ngerjain YouTube ya? Enggak juga kalau digital. Kita buat satu karena kita banyaknya dari orang TV, itu kita buatin program Mas, yang tayang di SCTV kemarin, turnamen olahraga selebriti. Ya, tahu. Itu end-to-end-nya dari Rans. Oh, karena semua. Rans kan bagian dari MTech juga kan? Bukan. Kan Sebenarnya gosipnya dulu katanya dibeli sama MTech. Nah, Anda jangan nutup-nutupin dong. Bukan. Anda buka di sini langsung. Sebenarnya bahasanya bukan bagian dari MTech. Ya kita kan sama-sama saudara ya sebenarnya bukannya gitu. Nah, ini klarifikasi juga nih. Mungkin ada bos-bos yang menonton. Oh, jadi saudara. Berarti udah akad dong. Sudah. Memang kita cuma declare kita di-invest. Di-invest sama MTech gitu kan. Dibeli. Bukan dibeli tapi kan invest. Dibeli sekian sahamnya gitu. Bukan kayak diakuisisi semuanya, bukan gitu kan. Nilai berapa sahamnya? Masih nanti. Oh masih nanti. Kan udah belum ya? Off air aja Mas. Kan kelihatan di media paling. Nah gitu Mas. Jadi tadi sampai mana sampai gara-gara uang MTech. Ya MTech kan ada turnamen selebriti. Ya turnamen olahraga selebriti ya. Turnamen olahraga itu yang kita create itu IP-nya dari kita, dari Rans. Idenya Raffi juga, salah satunya idenya Raffi ngomong sama saya waktu itu. Oh kita buatin gini aja bla bla bla. Oh kayaknya oke juga tuh gitu gue bilang. Ya mumpung olahraga lagi hype. Akhirnya kita buat tuh end to endnya Mas. Dari kita buatin cabangnya apa aja sih A B C D F G. Nah kita sebagai kreatif idea tuh yang buat sebagai apa ya ibaratnya sebagai IO ya kali ya. Iya. Yang benar-benar buat gue punya program gini. Lain sama SCTV, sama MTech, which is ya saudara juga. Ini ada nih program juga nih, mau nggak ngobrol? Ini bagus yuk programnya, yuk bayar sekian. Udah bayar sekian. Oh, sistemnya putus. Tapi lu bikin kayak gitu bukan malah jadinya mengorbankan atlet-atlet nasional yang sudah bertatih-tatih dari awal. Ya kan, gue berjuang, sekarang gue hidupnya jadi di tempat yang susah. Sekarang lu enak-enakan, cemes lu aja cara megang raketnya aja udah beda. Iya, kan gue baca-baca komennya tuh. Betul. Ya kan, megang bulu tangkis raketnya kayak megang raket tenis. Ada sedetail itu loh orang-orang. Mungkin siapa tahu dia adalah adiknya atlet nasional. Kita nggak tahu kan. Gimana tuh? Lu beli ruang nggak buat mereka semua? Pasti. Ya makanya justru itu malah menurut saya sebagai sebuah pancingan sih menurut saya. Agar banyak komen-komen seperti itu. Anda kok saya banget ya? sebagai sebuah pancingan. Jadi gini Mas. Ya pasti ya Mas ya. Olahraga itu kan sebenarnya kita nonton olahraga itu cuman ada event-event tertentu gitu kan. Bener gak sih? Betul. Bukan sebuah, ya kecuali bola ya. PON. Bola juga tertentu lah. Ya tertentu ya, Liga 1 gitu ya. Tapi kayak ada gak sih event-event regulernya tenis meja? Oh ya gak ada ya. Gak ada kan. Event regulernya misalnya bulu tangkis ada gak sih?
Nggak ada. Ya kayak maksudnya kejuaraan itu Ya doang. paling Thomas Cup Thomas gitu Cup. kan. Nah, dari situ menurut kita, kenapa sih kita nggak buat aja sebuah event yang memang sebenarnya nggak perlu orang yang jago-jago banget, tapi artis yang memang kita pilih yang memang bisa bermain gitu sebenarnya. Nggak, maaf ya, ini kasarnya nggak bisa banget gitu kan sebenarnya. Bisa dia main gitu di situ. Ya udah kita pilih itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya mungkin saja pelaku-pelaku olahraga lebih giat lagi gitu. Mungkin aja orang-orang tuh jadi lebih ngeh lagi untuk berolahraga. Tujuan utamanya, Mas. Nah, itu sebenarnya ini jadi nyambung-nyambung ya. Riset sederhananya saya orang Padang, which is banyak saudara saya di Bandung yang emang jualan toko olahraga. Oh, bukannya apa ya? Saya orang Padang, banyak saudara saya di Bandung jualan toko olahraga. Enggak, maksudnya korelasinya apa nih? Korelasinya. Kan tinggal bilang saudara saya buka toko di Bandung. Selesai. Kenapa Anda ke Biasanya. Padang dulu? Betul. Baru ke Bandung. Biasanya orang Padang kan berdagang. Oh gitu, Orang siap. Padang itu kan ya betul. Padang pandai berdagang. Pandai berdagang. Okay. Nah, orang Padang itu biasanya ya banyak lah tersebar dimanapun. Nah, salah satu orang Padang tuh sebenarnya selain rumah makan Padang, dia juga biasanya suka toko olahraga, baju apa segala macam gitu kan. Ya kan di mana aja. Betul. Dan bisa di Bandung salah satunya. Nah, ini di Bandung nih, karena kan ini fakta gitu kan. Nah, dia bilang semenjak adanya lagi-lagi tenis, tiba-tiba tenis, bahkan turnamen olahraga selebriti kemarin, itu habis, Mas, barang-barangnya dia. Dampaknya jadinya ke sana. Efeknya luar biasa. Jadi demand-nya tinggi banget tuh. Jadi pengen main tenis gitu ya. Nah, ini yang kita masukin juga di proposal. Ini nyambung ke proposal. Oke. Kita namanya Runs Effect. Oke juga tuh, keren juga tuh. Runs Effect itu efeknya dari mana sih? Oh, efeknya 10 juta orang yang menonton. 7 juta orang yang menonton di YouTube. 3 juta orang yang menonton di mana-mana. Dan efeknya adalah rata-rata toko-toko olahraga itu kehabisan. Kehabisan kok, kehabisan tenis meja, kehabisan bat dan yang lainnya. Jadi ekosistemnya betul-betul membantu para pelaku-pelaku usaha ternyata ya. Kan banyak yang nyinyir juga. Kenapa artis-artis nyemes aja masih salah, megang raket aja masih kepelintir-kepelintir. Sebenarnya ya artis kan sama aja kayak kita, Mas. Ya sama-sama aja sebenarnya, kayak kita kan sama-sama manusia. Sebenarnya artis kalau udah artis masuk ke ranah entah itu TV, entah itu YouTube, pasti banyak banget omongan yang gitu kan. Misalnya contohnya aja politik deh, misalnya ya politik, artis lu bisa apa sih? Bisa kayak gini-gini kan, tetap aja kayak gitu kan. Betul. Kayaknya semuanya begitu dimasukin artis atau KOL atau salah aja gitu. Kan selalu ada pro dan kontra. Kan misalnya contoh kayak misalnya kemarin itu Raffi itu main, kalau menurut saya Raffi itu main tenis itu udah cukup bagus. Keren. Gue nonton kok. Cukup bagus gitu. kok. Iya. Nah itu bisa. Itu tetap aja yang pada nyala-nyalain. Gue bingung banget gitu. Dia juga suruh main juga haho paling. Gitu. Iya. Terus atau misalnya Cing Abdel gitu kan, tenis meja gitu kan. Wah itu dia bagus banget gitu mainnya gitu kan. Nah yang kayak gitu selalu ada cibiran sih sebenarnya. Tapi ya Onat juga. Onat kan juga gitu. main tenis meja kan. Iya. Gitu. Tapi ya kita tanggapin positif aja, Mas. Ya nggak apa-apa. Mau komen apapun ya kita lihat aja komennya apa, kita dengerin. Oh komennya ini, ya udah bagus ya, kita cobain yuk. Ini lumayan bisa jadi konten nih komen-komennya. Kadang-kadang kita suka gitu bacain komen, ada usulan apa di komen, kita iniin. Kalau yang nggak bagus ya udahlah, biarin aja gitu. Oke. Dan kedepannya berarti apa nih, Bro? Mau bikin olahraga apa? Tadi lu gua taksi pokoknya. Lu tadi mau bikin apa nextnya? Tahun depan kita akan ada satu olahraga. Ya pasti turnamen olahraga selebriti itu akan berlanjut pasti. Tolak peluru. Ya macam-macam, Mas, macam-macam. Nah, itu kan juga cabang olahraga. Iya, masa lu gak mainin? Kan lu kan gini, dua pembahasannya. Satu, berarti hype olahraga lagi tinggi banget ya? Pasti. Oke. Lagi tinggi banget. Dua, yang mana olahraganya yang sekiranya lagi menjadi digandrungin masyarakat selain yang udah kita tahu ya, tenis, bulu tangkis, tenis meja gitu. Apa sih? Bola basket kayaknya ya udah lah ya gitu ya. Ya kalau bola basket tuh bagus juga. Cuman bola basket itu passingannya terlalu cepat kalau di kamera ya. Jadi bola basket itu menurut saya, again ya, subjektifnya saya, itu enak ditonton apabila yang dilakukan sama benar-benar profesional melakukannya. Apabila artis melakukannya, itu kayaknya nggak terlalu enak ditonton. Karena begitu cepat passingannya. Lu coba masuk shoot, lu dribble apa. Ya dan juga sifatnya bukan konsumtif, kan cewek juga nggak nonton. Betul. Itu aja poinnya kan. Bukan nggak nonton dalam arti literally nggak nonton, tapi datanya pasti laki-laki kan. Betul olahraga. Nah kalau kita ini datanya surprisingly ya, itu
wanitanya gede juga Mas yang nonton. Betul. Karena apa ya? Karena kita mengkolaborasikan antara olahraga dengan entertainment. That's why sportainment yang kita lakukan. Gitu. Ya tolak peluru atau takraw paling. Makanya kita lagi coba hal-hal yang memang sebenarnya kalau kita mau egois ya kita bisa aja mainin takraw apa segala macam. Tapi apakah takraw itu enak secara kamera worksnya enak nggak sih sebenarnya? Terus pacingannya enak nggak sih? Terus kita bisa mainin gimmick kayak gini-gini enak nggak sih? Susah ya. Nah itu yang sebenarnya masih kita dalemin lagi. Gitu. Keren juga orang-orang broadcast kalau megang begini ternyata dipikirkan dari segi pace apa segala macam ya. Pasti Mas. Kalau kita basic dari broadcast kita pasti mikirin dari A sampai Z-nya apa aja, jualannya. Oke, bukan terdekat, sorry. Yang paling mendekati, yang paling enak secara broadcast. Bocorannya apa? Versi lo aja. Olahraga. Iya, olahraga. Kita lagi ngomongin sportainment kan. Artinya nggak harus juga ini yang nantinya akan dieksekusi sama Rans juga. Kira-kira menurut lo aja deh. Macam-macam, mungkin berenang juga sesuatu berenang enak ya. Berenang juga sesuatu yang bisa kita gedein gitu kan sebenarnya. Cuman kan ya harus dalam menurut saya lebih sopan ya. Tapi ya misalnya kalaupun ada wanita lebih sopan gitu kan maksudnya. Itu juga kita aware juga sama kayak gitu. Ya macam-macam, berenang kan sebenarnya sesuatu hal yang menurut aku cukup oke juga gitu. Panahan juga kayaknya pace-nya nggak begitu. Panahan, cuman kan kadang memanah itu lebih sulit daripada berenang gitu kan misalnya ya. Oh iya. Berenang kan orang ya keciplak-kecipluk gitu ya. Simpel aja kan bisa. Iya, betul, tapi panah itu kan benar-benar lumayan teknik kan sebenarnya. Tapi pace-nya masih terselamatkan ya. Pace-nya masih terselamat. Bisa jadi panahan itu akan jadi sesuatu yang oke juga sebenarnya. Bisa jadi. Karena kan dia satu-satu gitu kan. Tinggal kita gimana ngebangun hype-nya dulu Mas sebenarnya. Itu demand creation-nya harus kuat itu. Betul. Lu harus ya kan kalau lu kemarin kan lu create demand-nya gimana sih kalau lagi-lagi tenis, Raffi latihan dulu tenis tiba-tiba ya kan. Nah, itu latihan terus tiba-tiba kayak datangin pelatih profesional. Gua harus belajar nih, gua harus begini orang-orang jadi ngerucut lama-lama tuh. Betul. Nah, itu campaign untuk jadi besarnya begitu. Nah, itu yang kita masukin juga tadi basic di proposal. Di proposal itu tidak hanya eventnya doang loh, tapi pra eventnya kita buatin sampai sedemikian besar. Bahkan post eventnya kita buatin sedemikian besar juga supaya secara engagement lu sustain juga. Jadi lu masukin ke demand creation tuh, ke campaign awalnya tuh, pra eventnya tuh. Pasti. Lah terus brand di mana munculnya? Ada aja nanti. Lagi pas mau latihan minum dulu. Lu mau masuk ke gua berapa? 10M, 50M, 20M. Masuk nih ke kita. Oke, nanti lu dapat apa aja? Oke, nanti lu dapat ini ya. Lu nanti dapat daily-nya dulu sebelum Raffi latihan, minum dulu misalnya, minum dulu kasih solusi, minum dulu ini. Nanti sampai sana kita ada ini lagi, minum lagi. Perannya oke berapa kali? Oke, lu bisa 10 kali masuk sama gue, bisa 10 video, 10 TikTok, 3 TikTok dan yang lainnya. Gitu. Terus aja sampai dapat duit, sampai lo kaya. Sampai perusahaan bisa sejahtera. Sampai lo kaya. Terus poin aja, Mbak. Aman kok tuh sampai kita sukses, sampai kaya kan begitu kan? Iya. Sampai menuju akhirat. Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Boleh ntar kita siapa tahu ada bisa kolaborasi. Raffi bisa mampir di sini. Ya kan? Kalau mau ada lomba-lomba yang lain mungkin saya bisa ikutan gitu tadi. Saya jagonya di lompat jauh loh. Kadang suka kejauhan saya lompatnya. Sampai penonton. Iya. Gitu. Panjang juga ya, ini udah 1,5 jam kali. Iya nggak apa-apa ya. Penting kan gue puas, lu dapat insight buat teman-teman semua. Thank you Abrar. Sudah mampir, nanti mudah-mudahan kita ke depannya bisa konten-konten bareng lagi ya. Salam ya. Salam buat Raffi. Gue kemarin makan rojo sambal tuh enak banget tuh. Oh iya. Wah rojo sambal lagi. Waduh banyak lah pokoknya. Banyak pokoknya. Tenis juga kan di situ di lapangannya. Rojo sambal tuh jangan salah loh Mas. Rojo sambal itu udah dicobain sama Alan Walker. Bener. Iya gue tahu. Artis internasional. Coba Mas cari aja nih koreksi kalau nggak salah. Artis internasional mana yang nyobain makanan-makanan. Nah itu yang kita pakai tuh kadang-kadang kontennya kita. Alan Walker juga. Alan Walker. Cobain. Dan mau kalah. Kita ada nggak brand kita tuh suruh Alan Budi Kusuma suruh hashtag ya. Nggak ada yang tahu ya, Gue doang yang tahu. Sama Inong. Tahu kan Alan Budi Kusuma tahu nggak? Tahu dong. Oh tahu. Alan Budi Kusuma Susi Susanti kan? Iya betul. Kan kita satu era. Iya betul. Sama Rexy Mainaki. Ricky Subagja. Ricky Subagja tahu ya. Ada yang tahu nggak sih kita ngobrol apa? Ini gen ini ya? Gen baru semua ya. Yayu Basuki. Itu zaman kita banget. Angelique Wijaya. Wah, iya. Iya kan?
Terus siapa lagi ya? Kurniawan Dwi Yulianto. Iya, itu gitu. Kurniawan tuh. Biasanya tuh dia barengan diumpan sama Imran Homaruri tuh dari samping gitu. Betul. Dari samping gitu ya. Iya kan? Larinya itu kenceng era- banget. Era 90-an. Kita kasih solusi.